Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai sistem reproduksi. Dengan dosen pembimbing Ibu DRA Idewo Ayu Ketut Surinati, Eskap Nurse Enkes. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Pertama ada Ibu Sinta dan Kirana, saya sendiri. Rekan saya Nimade Ayu Regina Cahyanti, Niputu Dita Indasari, Niputu Angel Verika Wulandari, Niketut Wirya Wahyuni, Niputu Indah Dewi Lestari, dan Niputu Intan Putri Patmayanti. Baik, masuk ke materi. Pertama, apa sih itu reproduksi? Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual, yaitu suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan yang baru. Fungsi reproduksi yang penting pada pria adalah pembentukan sperma atau spermatogenesis dan penyaluran sperma pada wanita. Sedangkan peran wanita dalam reproduksi lebih rumit daripada pria. Fungsi utamanya Fungsi utamanya ada pembentukan ovum atau oogenesis, lalu menerima sperma, transportasi sperma dan ovum ke tempat penyaluran atau fertilisasi, lalu pemeliharaan janin yang sedang berkembang sampai janin tersebut dapat bertahan hidup di dunia luar, atau gestasi dan kehamilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Pertama ada organ eksternal, yaitu skrotum. Skrotum tersusun oleh kulit dan otot. Ada otot kremaster dan otot dartos, berfungsi untuk melindungi dan menjaga suhu testis tetap 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Lalu ada organ eksternal yang kedua, ada penis. Penis adalah sebagai alat kopulasi dan pengeluaran semen atau air mani. Dapat dideteksi saat ada stimulus seksual. Penis terdiri dari corpus cavernosa dan corpus spongiosum. Selanjutnya ada bagian-bagian organ reproduksi pria bagian dalam atau internal. Pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis berfungsi untuk sekresi cairan untuk sumber energi sel sperma. Lalu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi sebagai sekresi cairan yang bersifat basah untuk menetralisir daerah vagina yang asam. Lalu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini berfungsi untuk mensekresi cairan bening keputihan yang berfungsi sebagai pelumas sperma. Selanjutnya ada saluran vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran yang menyalurkan sperma menuju uretra. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran pengeluaran sperma dan juga urin. Lalu ada epididymis yang menempel pada testis. Epididymis adalah tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya ada testis. Testis adalah tempat spermatogenesis dan penghasil hormon reproduksi yaitu hormon testosteron. Baik, yang selanjutnya yakni organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama ada organ eksternal, yakni vulva. Vulva ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi internal. Vulva memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu mons pubis, kemudian klitoris, labia mayor, labia minor, bukaan uretra, vestibula, dan bukaan vagina. Mons pubis adalah bantalan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Kemudian labia mayor merupakan struktur yang homolog dengan skrotum dan membungkus dan melindungi bagian eksternal lainnya. Kemudian ada labia minor. Labia minor ini berfungsi banyak mengandung kelenjar lemak. Kemudian ada klitoris. Klitoris merupakan struktur yang homolog dengan penis dan mengandung corpus cavernosa yang akan terisi darah jika ada stimulus seksual. Selanjutnya ada vestibula, bukaan uretra, bukaan vagina, dan kelenjar Bartholin, yaitu mensekresi lendir saat
ada stimulus seksual. Selanjutnya ada organ internal yang terdiri dari ovarium, yaitu memproduksi sel telur dan memproduksi hormon, estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada ovidu atau tuba falopi, yaitu saluran penghubung ovarium dengan rahim, menangkap sel telur dan tempat fertilisasi. Selanjutnya ada fimbriae. Selanjutnya ada rahim atau uterus, yaitu tempat perkembangan embrio. Ada endometrium, yaitu tempat implantasi embrio dan mengalami peluruhan saat menstruasi. Selanjutnya ada perimetrium, myometrium, dan leher rahim atau serviks. Baik, selanjutnya ada gametosis atau gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, ini merupakan gamet jantan yang berasal dari testis. Kemudian gamet betina atau ovum itu dari ovarium. Selanjutnya ada spermatogenesis yang merupakan proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, pada prosesnya itu terjadi proses spermatogenesis dan spermiogenesis. Jadi ini prosesnya spermatogenesis. Ada spermatogonium atau sel yang bersifat diploid, kemudian jadi pembelahan mitosis yang kemudian menghasilkan spermatosit primer atau diploid dalam profase meiosis 1. Kemudian terjadi pembelahan meiosis 1 dan membentuk spermatosit sekunder atau sel yang bersifat haploid. Kemudian pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan spermatid atau haploid dan berdiferensiasi menjadi sel sperma atau haploid. Kemudian spermiogenesis, peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Nah, terjadi di epididymis, terbagi menjadi tahap pembentukan Golgi, asonema, dan kondensasi DNA. Kemudian pembentukan cap akrosom, pembentukan bagian ekor, maturasi, reduksi sitoplasma, difagosit oleh sel septoli. Jadi ada 4 tahapan. Lalu selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Adapun prosesnya yaitu dari oogenium mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan oosit primer. Lalu selanjutnya mengalami pembelahan meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder dan juga badan polar primer. Mengalami pembelahan kembali yaitu meiosis 2, menghasilkan 1 oosit sekunder dan 3 badan polar. Oosit sekunder lalu mengalami perkembangan menjadi ovum. Selanjutnya, menstruasi. Menstruasi adalah pendarahan periodik dari rahim yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus. Kondisi ini terjadi karena tidak ada pembuahan sel telur oleh sperma, sehingga lapisan dinding rahim atau endometrium yang sudah menebal untuk persiapan kehamilan menjadi luruh. Selanjutnya ada fase menstruasi. Fase menstruasi adalah fase endometrium yang terlepas dari dinding uterus dengan disertai pendarahan. Dan selanjutnya ada fase proliferasi. Pada fase ini, ovarium sedang melakukan proses pembentukan dan pematangan ovum. Selanjutnya, ada fase sekresi atau luteal. Pada fase ini, wanita mengalami yang namanya premenstrual syndrome atau PMS. Beberapa hari kemudian, setelah gejala PMS, maka lapisan dinding rahim akan luruh kembali. Selanjutnya, fase proliferasi. Apabila tidak terjadi pembuahan dan implantasi,
Korpus luteum yang mensekresi estrogen dan progesteron menyusut. Seiring penyusutan kadar estrogen dan progesteron yang cepat, arteri spiral menjadi spasme, sehingga suplai darah ke endometrium fungsional terhenti dan terjadi nekrosis. Lapisan fungsional terpisah dari lapisan basal dan pendarahan menstruasi dimulai. Baik, selanjutnya ada siklus ovarium. Ovulasi merupakan peningkatan kadar estrogen yang menghambat pengeluaran FSH. Kemudian kelenjar hipofisis mengeluarkan LH. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Lonjakan LH sebelum terjadi ovulasi mempengaruhi folikel yang terpilih. Di dalam folikel yang terpilih, oosimatur atau folikel degraft terjadi ovulasi. Sisa folikel yang kosong di dalam ovarium berformasi menjadi korpus luteum. Korpus luteum mencapai puncak aktivitas fungsional pada 8 hari setelah ovulasi dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Apabila tidak terjadi implantasi, korpus luteum berkurang dan kadar hormon progesteron menurun, sehingga lapisan fungsional endometrium tidak dapat bertahan dan akhirnya luruh. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem reproduksi adalah sistem yang berperan dalam menghasilkan gamet fungsional tubuh. Sistem reproduksi terdiri dari organ seks primer atau gonad dan organ seks sekunder. Organ seks primer yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita yang mensekresikan hormon dan menghasilkan gamet atau sperma dan sel telur. Sedangkan organ seks sekunder berupa kelenjar dan saluran-saluran. Fungsi reproduksi yang penting pada pria adalah pembentukan sperma atau spermatogenesis dan penyaluran sperma pada wanita. Sedangkan peran wanita dalam reproduksi lebih rumit daripada pria. Fungsi utama sistem reproduksi pada wanita adalah pembentukan ovum atau oogenesis. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.